26 sampai 38, tapi saya nggak baca semua ya. Mari kita baca mulai dari ayat yang 26. Saya harap kita bisa menyimak dengan sungguh-sungguh ya. Kita malam ini bersembilan, tetapi kita bisa menyimak dengan baik ya. Saya khotbah di tengah ratusan atau ribuan orang itu sama dengan khotbah yang 9 orang ini ya. Ayo, Bapak, Ibu, Saudara, dalam bulan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus, judulnya perikop ya. Dalam bulan ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke Nazaret, ke sebuah kota Galilea. Nah, kalau kita belajar pakai ayatnya hanya baca selintas saja, maka seakan-akan kesannya, ya, ini biasa saja. Tapi sebelum ditulis oleh Rasul Lukas, ada sebuah kejadian yang luar biasa ya. Semua yang dinubuatkan oleh kitab suci itu, kalau kita belajar matematika, secara matematis itu hitungannya, presisinya amat sangat tinggi. Jadi tidak meleset, dan tepat semuanya terjadi sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama mengenai Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya, penyelamat dosa manusia. Nah, lanjutkan ayat ke-27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan ini, ada kata perawan diulang 2 kali. Ya, ini penting sekali bagi jati dirinya Maria. Nah, kita belajar dulu kata Maria. Kata Maria ya, posisinya kapan itu terjadi? Kapan terjadi? Orang bertanya kepada saya, Pak Michael Sony, kapan Yesus lahir? Yesus lahir bukan tahun 0, juga bukan tahun 1. Yesus diperkirakan lahir 4 tahun sebelum Masehi. Sekali lagi, 4 tahun sebelum Masehi. Sebentar ya. Saya ada rupanya satu teman yang mau bergaul ya, mau ikut ya. Sebentar ya. Saya nggak apa-apa kan, nggak keberatan untuk ngajak satu teman lagi. Nggak apa-apa, Pak. Boleh, Pak. Nah, Boleh, Pak. Silahkan. saya ini saya bagi dulu ini sebentar. Sebentar. Hmm. Oh iya, bentar. Oke, sebentar ya. Kita lihat ya, kita lihat sungguh-sungguh. Eh, Bentar ya. Eh, saya ikut aja. Bentar ya, saya kirim aja dulu sama si yang bersangkutan. Sebentar, saya masukkan dulu. Sebentar, ini orangnya pas lagi ini. Ini seorang mengajar adik rohani saya, jadi aman ya. Aman, Pak. Bentar, sabar ya. Mohon maaf kepotong ya. Ini ya. Nah, saya teruskan ya. Sementara namanya Sarah dari Bandung ya. Jadi gini, kalau kita periksa kebenaran firman Tuhan ini unik sekali. Ini kejadiannya tahun keempat sebelum Masehi. Ya, Yesus itu ditangkap, dianiaya, diadili, dianiaya, dan disalib tahun 30. Itu luar biasa, semuanya presisi. Nubuatan-nubuatan terjadi itu presisi. Sekali lagi. Nah, kata Maria sendiri itu masa penjajahan Romawi. Ya, Israel sendiri dijajah oleh satu bangsa yang kuat, bangsa Romawi. Ya, ini ya, ya, ya. Nah, bangsa Romawi, bangsa itu dimiskinkan, apa namanya? Israel itu dimiskinkan, sangat dimiskin oleh kekaisaran Romawi. Semuanya dipajak ya. Ya, istilahnya mulai dari masuk ke bait suci dipajak ya,
ada pajak-pajak yang sangat mengikat, sehingga nama Maria sendiri nggak ada orang mau ngasih nama sebenarnya nggak ada orang mau ngasih nama Maria. Kalau pada zaman sekarang orang memberi nama Maria karena kenapa? Karena ibu Yesus, ibunda Yesus namanya Maria. Tapi pada zaman itu orang nggak mau. Nah, seringkali orang Yahudi memberi nama sebagai tetenger atau sebagai peringatan akan sebuah peristiwa. Ya, jadi saudara-saudaraku ya, kita mesti ngerti sebagai peringatan sebuah peristiwa. Apa arti Maria? Maria berasal dari kata mara, artinya dalam bahasa Ibrani pahit. Jadi sebagai tetenger bahwa mereka dimiskinkan, sebagai tetenger bahwa mereka dianiaya secara apa? Secara batin, secara keuangan, secara ekonomi, mereka dimiskinkan oleh Kaisar Romawi, sehingga ya ketika lahir dalam keadaan prihatin, maka dikasih nama perempuan ini, gadis kecil ini, atau bayi kecil ini sebagai nama Maria. Sampai di sini, stop dulu ya. Mengerti ya? Jadi Maria itu bukan nama yang bagus sebenarnya ya. Nama Maria. Nah, lihat, kata perawan diulang 2 kali. Ya, coba lihat ya, kalau kita lihat ayatnya, ayat yang ke-27, dikatakan kepada seorang perawan, 1 kali nih, yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu, nah, perawannya diulang 2 kali. Bukan kebetulan loh ya. Lukas, penulisnya kitab Lukas ini adalah apa? Adalah seorang dokter yang terkenal pada zamannya. Dengarkan. Ya, dokter pasti teliti, dikasih nama perawan. Ingat, orang Yahudi itu sebelum Islam lahir ya, sebelum Islam lahir itu ada kekristenan 650 sampai 700 tahun, itu Kristen sudah ada. Sebelum Kristen ada Yahudi. Jadi Yahudi Kristen ini meneruskan apa yang Yahudi. Jadi gini, kalau orang dulu ada kata berzina, itu hukumannya dirajam, dilempari batu sampai mati. Ya, Alkitab juga mencatat ada seorang perempuan yang kedapatan berzina, maka seluruh penduduk itu sudah siap batu. Sampai Yesus menulis di sebuah kata di tanah ya. Dan kemudian siapa yang tidak pernah berdosa, lempari dia dengan batu. Ya, jadi kata perawan ini dalam bahasa aslinya ya, kalau dalam bahasa Ibrani ini ditulis dalam kitab Yunani, dalam bahasa Yunani. Kalau dalam bahasa aslinya ya, kalian mesti ngerti bahasa Ibrani-nya perawan tuh almah, almah ya, ALMAH, almah. Sementara yang lain kalau kita lihat almah ya, kalau dalam bahasa Yunani-nya sama-sama katakan partenon ya. Sama seperti orang ngomong partini ya. Partenon. Sekali lagi ya. Partenon. Apa artinya? Waduh, susah ya. Makanya kalau saya kalau pemberkatan nikah pada zaman sekarang itu repot. Kenapa? Ya, sekarang zamannya bebas sekali. Sehingga kalau saya menikahkan orang, nun sewu permisi, ya maaf, saya ngomongnya agak vulgar. Kalau menikahkan orang, saya berkata begini, ketika pemberkatan nikah sudah selesai, dan berkata kepada mempelai berdua, silakan mempelai pria membuka cadar pengantin wanita, dan mencium pengantin wanita untuk pertama kali. Saudara percaya untuk pertama kali? Ya, kalau dalam lebih ledeh kayak ngono ke pertama kali. Ya, mengerti ya? Nah, pertanyaannya gitu. Pertanyaannya kenapa banyak orang di Israel, di Yahudinya, almah ataupun partenon, perawan, artinya never been touched dalam bahasa Inggris ya. Never been touched artinya tidak pernah dicium, tidak pernah dipegang, tidak pernah disentuh, never been kissed, apalagi dicium. Tidak pernah dipegang, bandingin sama perawan zaman now. Ya, mesti ngerti ya, mesti ngerti. Makanya dikatakan, ini luar biasa. Ini luar biasa. Nah, Maria dalam hidup yang segala keterbatasannya, dia memilih untuk mengikut Tuhan. Jadi, kualitas Maria itu bukan dipilih gara-gara rambutnya yang panjang. Maria bukan dipilih gara-gara dia gadis tercantik. Karena Tuhan kita sedang tidak milih ratu sejagat. Nangkep ya? Tidak pilih Miss Universe.
Dia milih untuk kelahiran Mesias. Makanya secara luar biasa, ya surat luar biasa, pemilihan kepada Maria, pemilihan Mbak, karena kualitas. Karena kualitas manusia batinnya. Maria berbeda dengan orang-orang yang hidup pada zaman itu. Pada perempuan yang lain pada hidup zaman itu. Mengerti ya? Mengerti ya? Tentu tidak sekedar milih, asal milih, tidak. Bukan karena warna kulit, karena bukan Tuhan kita nggak rasis. Ya, bukan matanya biru, rambutnya blonde, warnanya perak gitu, bukan. Ya, kata perawan. Jadi kalau dalam perjanjian lama ada kitab nubuatan mengenai kata perawan, ada seorang perempuan muda. Itu nama seorang perempuan muda diterjemahkan sebagai apa? Akan ada seorang perawan yang melahirkan Mesias. Dan tanda-tanda kemesiasan itu untuk lahirnya Mesias ini, ya tanda-tanda kelahiran Mesias, kotanya, semuanya, tempatnya, itu detail. Jadi kalau saya berkata, saudara-saudaraku yang di Hong Kong, Makau, sama Taiwan, yang pada malam hari ini hadir, saya berkata, sungguh-sungguh, sebenarnya saya ngomong sama teman yang ateis, kamu lebih punya iman sebenarnya. Saya ngomong ya, perhatikan, belum ada ujungnya nih. Kamu lebih punya iman untuk mengatakan Tuhan tidak ada, ya, daripada Tuhan ada. Kenapa? Masalahnya perlu bukti yang sangat besar bahwa Tuhan itu tidak ada daripada untuk membuktikan bahwa Tuhan ada. Sampai di sini mengerti ya? Makanya kayaknya kebetulan, enggak, bukan kebetulan. Ada campur tangan Tuhan. Stop sampai di sini, mengerti? Semua di hidup kita ada campur tangan Tuhan. Makanya kalau ada sesuatu terjadi, tanyalah pembuat hidup ini. Tanyalah, jangan cepat-cepat putus asa. Tanyakan kepada pembuat hidup. Untuk apa aku ada di sini? Ya, tentu saudara-saudaraku, walaupun jangan pernah berkata gini, bahwa pekerjaanmu sederhana. Bukan, nggak pernah pekerjaan sederhana. Istilahnya gini, kita kan kerja karena di Indonesia itu kan kita punya masalah keuangan ya. Ya benar gak? Ya, punya masalah keuangan terus kita berkata, aku hanya TKI, aku hanya TKW. Alkitab nggak pernah bedain engkau kerja apa loh. Engkau kerja apa? Asal kerja yang benar, ya, kerja yang benar, yang tidak melukai hati Bapa, kamu melayani Tuhan lewat pekerjaan. Ngomong amin. Ngomong amin. Amin. Ya Amin. amin, makanya saya senang sekali ketika Amin. ngomongin. Kalau mau ngomong ketemu kalian nanti di Hong Kong, ketemu kalian di Makau, ketemu kalian di Taiwan ya. Ini kan kelompok yang kecil sekali malam ini hadir ya. Ya, ini bersama-sama dengan saya Bu Sarah Selvi ini seorang konselor ya, seorang konselor hebat ya, seorang pemimpin di perusahaannya juga ya. Dia adik rohani saya ya. Saya katakan saya lagi bahas ke Maria dan yuk ikut sekalian. Nah, ya di sini kita lanjut ya. Perhatikan ayatnya lagi. Ayat 28. Ketika malaikat itu datang kepada Maria. Ketika malaikat itu datang kepada Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Ya, coba perhatikan. Perhatikan ayatnya. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Nah, makanya judul pada malam hari ini kan jelas ya. Saya buka dulu ininya. Saya buka dulu bahasa aslinya di sini karena Sarah saya panggil di sini salah satunya karena itu. Saya buka dulu aplikasi saya. Jadi jelas sebentar ya Bapak Ibu Saudara ya. Biasanya ini. Ayat 28 dikatakan malaikat itu datang, malaikat itu Gabriel. Ada yang unik ya berkata, "Oh, ini Gabriel datang ini, besar ini." Tapi perhatikan kalau kita lihat ya, dikatakan sebentar. Hail itu Cairo, rejoice. Terus apa namanya? Favor in Carito, grace ya. Sarah kalau dilihat kata Carito, garis itu kalau diperiksa ada tiga kalimat penjelasannya. Saya summary-kan tiga-tiganya ya. Oke, kita lanjut untuk firman Tuhannya. Nah, ketika malaikat itu datang, salam, saya bagi tiga ya. Salam, koma, itu yang saya bahas satu. Hai engkau yang dikaruniai Tuhan, karis itu ya. Terus kemudian kedua, yang ketiga, Tuhan menyertai engkau.
Perhatikan, baca ayat berikutnya. Maria tidak terkejut. Ya, kalau saya tambah. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Maria tidak terkejut melihat malaikatnya masuk. Ya, gitu. Maria terkejut mendengar salam itu. Periksa, betul? Atau saya salah? Ya, dikatakan lalu bertanya dalam hatinya, nggak tanya pada Gabriel, tapi tanya pada hatinya. Lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Artinya apa? Sebelum saya bahas. Maria tidak terkejut melihat malaikat itu masuk. Artinya, itu kualitas nama Maria. Dia sudah terbiasa dengan kehadiran malaikat. Artinya, hal yang supranatural, kunjungan makhluk surgawi, itu jadi hal yang biasa. Artinya, Maria yang hidup dalam penjajahan Romawi, hidupnya dipahitkan oleh situasi, dia tidak milih untuk hidup dalam kepahitan. Ya, sama seperti kita. Engkau hidup dalam kekurangan, hidup dalam tekanan. Mungkin kalian punya majikan yang tidak baik, tapi kalian memilih untuk tetap hidup dalam damai sejahtera Allah. Hidup dalam sukacita Allah, bukan sukacita yang ditentukan dari luar, tapi dari dalam, di mana Tuhan kita tinggal. Itu kualitas Maria. Amin, Bu Wina. Amin, Amin. Bu Murtia. Amin. Amin. Amin, Bu Nena. Teman-teman di Taiwan juga. Semuanya, saya nggak tahu nih. Ya, Jess Kandita dari mana, Hindra dari mana ya. Jadi saya ngomong aja pada Hong Kong, umumnya. Pak. Hong Kong juga ya, di Hong Kong. Iya. Dua-dua di Hong Kong ya. Senang Iya, sekali betul. kenal. Saya baru hari ini bisa ketemu. Ya, puji Tuhan ya. Jadi kualitasnya. Nah, ayo sekarang kita petani, kita periksa. Nah, ya, seneng. Ini Sarah, ini adik-adik rohani saya ini yang ada di Hong Kong, Taiwan, dan Macau. Jadi senang sekali mereka ini para pejuang luar biasa ya. Malam-malam gini mereka doa juga luar biasa, militan sekali. Saya sempat menceritakan bagaimana militannya mereka ke orang lain, gitu ya. Mereka di tengah sibuknya kerja itu mereka sempatkan untuk berdoa. Oke, lihat ya kata-katanya yang malaikat itu ngomong. Salam. Salam ini dalam bahasa aslinya dalam bahasa Yunani-nya rejoice. Bersukacita. Bersukacita. Bukan salam. Nah, seringkali kalau Tuhan pakai kata bersukacita lah. Kalau kita orang-orang Jawa ngomong, ya, ojo kaget yo. Jangan kaget ya. Ya sukacita. Biasanya kenapa kita dikasih tanggung jawab sama Tuhan yang besar? Dengerin, tanggung jawab dari Tuhan yang besar. Biasanya Tuhan sudah melihat kualitas tertentu dari orang itu. Tuhan tidak bisa memberikan tanggung jawab yang besar. Ya, kalau ini Maria, ya, kenapa dikatakan rejoice? Karena berita yang akan dia dengar berikutnya itu akan menciutkan hatinya, akan membuat dia takut. Makanya malaikatnya berkata, bersukacita. Mengerti ya? Ya. Padahal yang mau disampaikan itu opposite, maksudnya berlawanan dari sukacita. Kita kan dalam dunia yang berlawanan. Kita kan dalam dunia yang sangat berlawanan, semua berlawanan. Artinya, ya sukacita yang diberikan oleh dunia, itu beda dengan sukacita kita dari dalam hati. Nah, kita teruskan. Dikatakan, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Ini yang tadi yang apa Sarah sama Bu Sarah ngomong, ya. Kata-kata ini ada 3 dalam arti, Mbak. Seringkali seperti itu. Jadi satu kata dengan banyak arti. Dalam arti yang berikutnya dikatakan apa? Bisa kata karis, bisa kariso, bisa. Dikatakan kalau kita lihat panjangnya, ini kalimat yang panjang sebenarnya. Bukan kalimat pendek. Dikatakan apa? Hai engkau yang apa? Kalau dalam bahasa Jawa itu lebih enak, bahasa Indonesianya lidah saya malah nggak karu-karuan. Kowe sing ngepek atine Tuhan. Ya, orang Jawa pasti ngerti ya. Kowe sing ngepek atine Tuhan. Kamu yang merebut hatinya Tuhan. Bahasa Indonesia nggak enak. Kamu yang mengambil hati ya. Ya, mengambil hati kan, bingung kan?
Kamu yang mengambil hatinya Tuhan. Kamu yang merebut, kamu yang ngepek hatinya Tuhan, kamu yang membuat Tuhan itu menoleh kepadamu. Dan dalam bahasa lainnya, kamu yang dapat grace. Kamu yang dapat karunia. Makanya katakan, hai engkau dikaruniai. Tapi dalam bahasa aslinya, ekspresinya diterjemahkan sebagai engkau yang merebut, mengambil hatinya Tuhan. Ayo, bayangin. Ini banyak wanita di sini. Tahu kan cara ngambil hati? Tahu kan cara ngambil hati? Ayo, Iya, yang ngerawat iya, ama, tahu ngambil hatinya? iya, Pak. Tahu cara ngambil hati. Nah, kita ini ngambil hatinya Tuhan. Nah, Sarah, tahu cara ngambil hatinya Lukman? Tahu, Kak. Ya, tahu nggak? Gitu. Ya. Nah, Tuhan itu cara ngambil hatinya gimana? Ya, senangkan dia Tuhan. Kita senang kekudusan. Tuhan kita senang ketulusan. Tuhan kita senang kemurnian. Tuhan senang kalau kita nurut. Itu ngambil hati. Saya ingat ibu saya almarhum. Ya, gimana cara ngambil hati supaya saya dimasakkan kesukaan saya? Ya, saya nggak disuruh pulang sekolah, saya nyapu. Saya nggak disuruh pulang sekolah, saya ngepel. Saya nggak disuruh pulang sekolah, saya nyuci piring. Dan mami saya selalu ngomong gini, kamu pasti ada maunya. Tapi kita kan dewasa dalam Tuhan. Kita ngambil hatinya Tuhan. Ya, kita mau wajah Tuhan itu. Kalau dalam perjanjian lama dikatakan apa? Tuhan akan mengarahkan wajahnya itu untuk bangsa Israel. Kalau dalam perjanjian baru, wah, saya bisa ngajar 3 jam untuk bagian ini. Ya, untuk seseorang bisa mengambil hatinya Bapa, itu perlu bahasa Inggrisnya effort ya. Perlu suatu perjuangan. Kenapa? Makanya kalau sekedar masuk surga itu bukan orang Kristen. Ya, panggilan kita, nih teman-teman yang terbatas dalam jumlah terbatas, panggilan kita itu memerintah bersama dengan Tuhan, bukan sekedar masuk surga. Ya, kelas ekonomi kita di dunia itu jelas beda. Tapi apa yang kita, kelas ekonomi di dunia, kelas sosial kita di dunia, tidak mencerminkan kelas strata kehidupan kita nanti di surga. Dengan ya, ngerti ya, amin ya. Jangan minder. Kita kadang-kadang minder ketemu, wah, nanti ketemu saya, awas kalau minder. Ya, awas kalau minder ya. Ya, di Hong Kong ketemu saya, masih ada teman-teman di Victoria Park. Kalau Banyak, minggu, Pak. banyak. Banyak. Masih ada yang ditipu sama Pakistan, India, Arab itu. Masih banyak. Enggak tahu, Masih Pak. yang mau. Iya, yang udah lama pasti tahu banyak yang ditipu oleh orang-orang ya, yang Iya. dikatakan apa turunan Nabi ternyata mau duitnya dan mau badannya orang, mau tubuhnya, itu jahat sekali itu ya. Saya menangani beberapa korban-korban kasus yang pulang ke Indonesia hamil, gak ketahuan jelas bapaknya, ya. Jadi makanya kehidupan kekristenan itu berbeda. Ngomong amin. 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 Ya, makanya orang Kristen itu ya ada satu yang berbeda, damai sejahtera, tapi berasal dari dalam. Ya, makanya orang bilang, wah makanan mahal itu enak. Siapa bilang? Tanya ke saya sudah hampir ke seluruh dunia, hanya belum ke kutub utara, kutub selatan, ke Antartika belum. Makanan paling enak itu bukan steak. Makanan paling enak itu bukan salmon, yang tebel-tebel itu bukan. Bukan. Makanan paling enak bukan truffle, oh, harganya 1 gram aja harganya mahal itu. Bukan. Makanan paling enak itu, kalau saya bisa makan di rumah, nasinya putih, ngepul-ngepul, sambelnya paling pedes, Sambal terasi. tempe sambel. Setelah itu, ya, kulupan, artinya apa? Ya, istilahnya kangkung atau bayam direbus. Setelah itu apa? Saya suka ikan tuna, cakalang itu, digoreng kering. Aduh, makan itu haleluya 12 kali. Kalau kita bisa tidur dengan damai sejahtera, berapa banyak teman kita nggak bisa tidur?
Iya, betul. Makanya kita ini berkat. Makanya orang Kristen itu jangan marah ya, jangan marah Bulisa ya, ya dan teman-teman yang lain ini pakai sedikit bahasa Jawa ya. Wong Kristen iki masalah mung suci tok, apa kaken cangkem. Orang itu punya masalah satu tok, mulutnya kebanyakan, makanya daripada pengucapan syukurnya. Ya, makanya kualitas Maria dalam tengah kepahitan, di tengah penjajahan, di tengah tekanan. Pada zaman itu wanita nggak punya nilai. Tapi Maria menunjukkan kualitas hebatnya. Itu Maria, makanya dikatakan apa? Dia dapat grace. Kenapa dapat grace? Dia merebut hati Tuhan. Ini perkataannya saya besok akan telepon Sarah untuk lebih jelasin. Ini luar biasa. Dikatakan apa? Hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Tuhan itu tuh nggak semua orang disertai Tuhan. Ya, makanya banyak orang senang mengata kata-kata kalau tulis ya GBU, GBU, ya GBU gitu, atau Tuhan berkati, God bless you, God bless you. Ikut hanya ikut-ikut tok, melok-melok, nggak tulus. Bahkan kata kalau orang ngomong shalom itu nggak tulus, nggak niat. Padahal kata shalom itu satu ketika kita belajar, itu ada hubungannya dengan perkataan Tuhan Yesus terakhir di kayu salib. Aduh, saya belajar tuh sampai ngeri-ngeri sendiri ketika saya belajar. Ya, nah, kenapa? Karena membuka banyak hal yang selama ini rahasia dan ya otomatis membongkar penipuan yang dilakukan banyak hamba Tuhan yang nggak ngerti dan ngomong. Ya, nah masih bersama saya ya, dikatakan Tuhan menyertai engkau, asal kata Immanuel. Dalam kitab Yesaya, namanya Immanuel. Nubuatan bahwa Tuhan akan turun ke bumi istilahnya. Atau, sorry, saya berkata bukan Tuhan turun ke bumi. Tuhan, ya, istilahnya Tuhan akan beserta manusia. Maaf, kata-kata saya salah tadi. Bukan Tuhan turun ke bumi. Tuhan akan beserta manusia. Sampai di sini mengerti? Ya. Nah, jadi kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan bergidik kita. Betapa dahsyatnya. Makanya kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita, kita harus merasa unsur kedahsyatannya. Kita ini bukan, makanya ya, kalau saya khotbah di desa ya, khotbah desa-desa ini berapa minggu lagi saya khotbah di Jember, masuk di daerah dalamnya Jember. Dan berkata apa? Orang sana merinding lewat kuburan, lewat pohon beringin tua, lewat punden, itu wah merinding. Bayangin. Lah, orang kalau merinding berarti merasakan kehadiran kuasa gelap. Betul nggak? Betul. Iya. Kita merasakan nggak kehadiran Tuhan? Harus yang kita merasakan. Seharusnya kita orang percaya pada Tuhan Yesus. Kita merasakan kehadirannya. Kalau di depan setan orang bisa gentar, orang takut. Harusnya di depan Tuhan kita ada rasa hormat. Nggak gampang kita ngomongin orang. Nggak gampang kalau kita ngerasani orang. Baik dalam WA, dalam ucapan verbal. Nggak gampang kita mau musuhi orang. Kenapa? Harusnya sungkan sama kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itu Tuhan sertai. Makanya layak nggak kita Tuhan sertai. Kalau Pak Presiden Prabowo, ya saya pernah membaca artikel, ya Presiden Jokowi yang lalu datang ke Hong Kong. Wah, orang ribut luar biasa datang mendekati dia. Ada kegentar, ada rasa karismanya Pak Jokowi itu besar. Lah, apalagi Tuhan. Saya ke Jepang, saya ke seluruh dunia. Saya tanya sama orang Kristen, Tuhan ada di mana, saudara? Mereka menunjuk satu lokasi. Di sini. Di hidup saya, di hati saya. Gitu. Di hidup saya. Dan pertanyaannya, ya Tuhan hadir nggak? Kalau Tuhan di sini,
Tuhan yang di sini sama yang di surga sama. Kita nggak pernah betul-betul merasa sendiri. Nah, kita tidak pernah betul-betul sendiri. Sekalipun di kamar, Bu Wina di Hongkong sendiri di kamar. Engkau nggak sendiri. Tuhan yang dalam hidupmu itu menjagamu, memeliharamu. Saya ambil ilustrasi. Anak saya belum bangun sekolah, belum bangun untuk pergi ke sekolah. Istri saya sudah ke pasar. Istri saya sudah beli sayuran dan lauk pauk. Dia masak sebelum anak saya bangun. Begitu anak saya bangun, disuruh mandi, dan kemudian saya siapkan kendaraan, saya akan mengantar. Sebelumnya dia sarapan dulu. Anak saya nggak minta, tapi istri saya tahu kebutuhan anak saya. Sebelum anak saya sekolah, saya sama istri saya udah cari sekolah yang terbaik. Yang sesuai dengan kantong saya. Artinya, Tuhan tahu kebutuhan yang terbaik buat kita. Kalau saya aja papa mamanya anak saya, tahu kebutuhan yang terbaik buat anak saya, apalagi Tuhan. Makanya orang Kristen yang, ya karena ada orang-orang Jawa yang di sini saya ngomong pakai sedikit-sedikit ada pakai bahasa Jawa. Kakek jaluk, terlalu banyak minta. Kamu itu anaknya pengemis atau anaknya raja di atas segala raja? Tersinggung puji Tuhan ya. Tinggal ngomong ya. Jangan ngundang Pak Sony lagi. Saya di apa? Saya di Hong Kong nanti jangan ditemui. Taiwan, apalagi Taiwan. Di Macau. Kebanyakan minta kita tuh. Ya. Kalau saya ngomong Bu Lisa, kayak ngomong Bu Lisa, saya ngomong apa sama orang-orang apa bahasanya mungkin beda ya. Tenglang di sini tuh saya ngomong. Kamu tuh anaknya raja atau anaknya kaipang? Anaknya pengemis kamu. Kenapa? Isi doa kamu minta. Lo minta ngaku-ngaku lagi. Tuhan aku anakmu. Saya tanya sama ibu-ibu yang punya anak nih. Pernah ngomong nggak anak saudara sambil minta, "Mah, aku anakmu, aku minta gitu." Enggak. Lah kelakuannya orang Kristen kayak gitu. Nggak pernah deket sama Tuhan, nggak pernah doa, nggak pernah nyembah, nggak pernah baca firman Tuhan. Setelah itu kalau minta, selalu ngomong, aku ini anakmu. Ya jangan marah ya, jangan marah. Ini kok saya hari ini pengen ngomong. Kayak suami-suami yang nggak tanggung jawab itu. Suami-suami yang hanya perlu tubuhnya istrinya. Pada saat perlunya ngomong, yang sayang, yang sayang, yang sayang. Lah gila nih jejai kayak gitu tuh. Kalau suami yang baik nggak perlu kan ngomong-ngomong yang bombastis kayak gitu. Dia menunjukkan sayangnya lewat perbuatan. Ya, ya tamin. Amin. Makanya seseorang itu kalau disertai Tuhan harus punya kualitas untuk layak disertai. Kalau disertai, pasti diberkati. Berkat itu nunut, berkat itu ngikut di belakang penyertaan Tuhan. Amin nggak? Amin. Jadi itu dikatakan jangan takut Maria. Hai Maria, sebab engkaulah beroleh anugerah di depan Tuhan. Kata-kata ini muncul lagi. Apa namanya? Muncul lagi seperti ayat 28, Sarah. Saya akan telepon Sarah untuk besok jelaskan ini. Ini luar biasa. Kata-kata ini ayat 30 beda dengan 28. Kalau di dalam bahasa aslinya, parsingnya, kata-kata satu dalam artian yang berbeda, itu berbeda. Makanya indah ayat ini, ya. Nah, saya nanti supaya jadi bahan bacaan kalian, ya, kata-kata sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Atau saya bacakan aja, ya. Bacakan aja, kalian dengar. Kata malaikat itu kepada Maria, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh keanugerah di depan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah yang akan mengaruniakan kepadanya
tata Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana caranya padahal aku belum bersuami. Ya ini kata-kata rejoice disusul dengan kata-kata jangan takut. Dimulai dengan bersukacitalah, disusul dengan jangan takut. Ya, terus sesungguhnya sesungguhnya Elizabeth anakmu itu, ia sedang mengandung seorang laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu malaikat yang ngomong, bukan Maria yang ngomong. Nah sekarang itu orang-orang Kristen ngambil kata-kata ini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata-kata ini muncul untuk menguatkan Maria yang melakukan sesuatu yang mustahil. Seorang perempuan akan hamil tanpa suami. Itu mustahil. Ya, apalagi di belakang kalau Maria hamil padahal belum terjadi pernikahan, pasti akan dilempari batu, dan malaikat menguatkan Maria dan berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, orang sekarang gitu. Ya, sudah terlanjur utang gara-gara utang karena konsumsi pribadi, utang karena gaya hidup, utang gara-gara nggak pengen, istilahnya malu diremehin orang, utang karena nggak sanggup bayar utang, berdoa, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bisa bedakan? Kalau dalam bahasa Jawanya saya ngomong lambim. Ngerti ya? Ngerti ya? Ngerti ya? Saya pakai bahasa ya. Sorry ya, beberapa teman saya pakai bahasa dewa ya. Saya hari ini punya ada dorongan yang kuat untuk mempergunakan bahasa ini. Nggak tahu kenapa. Ya. Nah, banyak kata-kata diperkosa seakan-akan ini. Seakan-akan ini sesuatu yang receh. Ini sesuatu yang mendahsyatkan, yang luar biasa. Dia akan melakukan suatu kemustahilan. Dia dikuatkan. Yesus pun pernah dikuatkan di Taman Getsemani oleh malaikat. Dan Maria pernah dikuatkan oleh Gabriel. Ini mendahsyatkan. Nah, makanya Bapak, Ibu, Saudara, seakan-akan kita tuh tidak ada orang di samping kita. Tuhan ada bersama kita. Ya, saya cerita sedikit sesuatu yang mungkin memalukan ya. Saya naik kereta api dari Malang ke Bandung, Kamis, jam 5 sore. Di samping saya seorang gadis muda, usianya sekitar 20-an, paling tua 22. Ya, pakai sweater, duduk di samping sana saya sebut tas juga nggak layak, lebih tepat gembolan. Gitu, gembolan. Karena tasnya ditaruh di atas. Saya suruh pindahin karena kaki saya nggak bisa selonjor. Nah, saya kan sendiri, ya, nggak sama istri saya. Saya nginep, Bapak, Ibu, Saudara, saya nginep di rumahnya Lukman dan Sarah, suami istri yang mengasihi saya dan mengasihi Tuhan. Ya, saya menginap di situ. Di perjalanan, lah kok gadis ini tahu ya, handrest. Handrest itu pembatas antara kursi satu dengan kursi yang lain. Lah kok dinaikkan? Artinya saya sama dia nggak ada batasnya. Saya turunkan lagi. Di tengah jalan, kereta api kurang dari 1 jam. Lah itu pantatnya kok ditempelkan saya. Badannya kok ditempelkan saya. Saya ini laki normal. Setrumnya masih tinggi. Aduh. Nah, terus badannya ditempel-tempelkan. Dalam hati saya, ini maunya apa? Maunya apa? Dan saya ngambil selimut. Ya, kalau dalam bahasanya kerukupan. Supaya saya tuh, dia nggak bisa lihat muka saya, nggak lihat bisa reaksi saya. Ya, ketika saya, aduh, saya akhirnya WA istri saya.
Saya kalau panggil istri saya kan sayang. Sayang, ada apa ya di sebelah saya ya? Apakah dia gangguan jiwa? Ngerti ya? Kenapa? Biasanya para perempuan seringkali ngomong gini, ini ada Jason nih. Para perempuan ngomong gitu. Saya akan terjemahkan kalau saya pakai bahasa Jawa. Lanang koyo kucing. Ya, di rumah dikei empal, ono iwa asin mambu sisan dipangan. Ya, orang Jawa itu punya ngomong gini. Laki itu kayak kucing, di rumah dikasih empal. Kalau ketemu di jalan, ikan asin yang bau sekalipun dimakan. Nah, masalahnya saya bukan kucing. Orang yang percaya Yesus, pria-pria yang percaya Yesus itu bukan kucing, saudara. Ya, kehadiran Tuhan dalam hidup kita, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, penyertaan Tuhan itu kehadiran Tuhan. Itu yang membuat kita mengalami kegentaran. Tuhan beserta dengan saya, duduk sama saya. Saya nggak layak nonton film porno. Saya nggak layak untuk memikirkan dengan gadis muda, apalagi gadis tua. Makanya saya risih, badannya ditempel-tempelkan, badannya, aduh, gelisah. Itu kualitas orang disertai Tuhan. Dia kan menghargai Tuhan dengan penghargaan sepantasnya. Amin. Jadi kalau malam ini tidur, beda 1 jam ya. Pertanyakan, saya layak disertai Tuhan atau enggak? Kalau Tuhan hadir di sini, dalam hidup saudara, berarti hidup saudara harusnya sudah disertai Tuhan. Bisakah Roh Kudus bisa tidak menyertai? Bisa. Beberapa orang malah Roh Kudus sudah undur. Amin. Selamat berjuang ya. Tuhan Yesus berkati ya. Ya, selamat berjuang. Amin. Hidup nggak mudah. Hidup nggak mudah, tapi dengan penyertaan Tuhan. Dia Amin. itu Roh Kudus. Dia itu dalam bahasa Inggrisnya comfort. Ya, dia itu yang membuat perjalanan yang sukar, nyaman. Ya, bukan berarti kehilangan kesukarannya, tapi kita bisa menghadapi. Makanya kalau kita ditanya, apa kabar saudara? Kita nggak jawab luar biasa. Banyak orang nipu-nipu itu. Ngomong luar biasa. Padahal babak belur. Kita ngomong apa? Hidup kita bisa melewati dilewati. sehari demi sehari. Itu berkat Tuhan. Ya, Kalau kita ditanya, apa kabar? Bisa dilewati. bisa dilewati. Bisa dilewati. Ya, ingat ya. Yang punya cicilan di tanah air, yang punya hutang harus dibayar. Ini kenapa ketawa ya? Bisa dilewati. Bisa dilewati. Jadi kalau ada keluarga yang bikin saudara stres, jangan dibawa tidur. Serahkan ke Tuhan. Bisa dilewati. Amin. Amin. Ya, Amin. saya dapat cerita, ini ada teman-teman Taiwan nih. Teman-teman Taiwan ini jadi ketahuan nih siapa. Saya diceritai dengan ada teman dari Taiwan. Siapa kak, kan banyak gitu toh. Siapa kak? Ya, dia datang ke Taiwan untuk cari suaminya yang hilang di sini, di Taiwan. Sampai Taiwan ternyata suaminya udah kabur permanen. Ketika disuruh kembali, diampuni. Dia nggak bisa. Suaminya bilang, dia lebih milih sama perempuan lain. Ya, istilahnya dia dengan anaknya dibuang begitu aja. Dia berjuang. Coba bayangkan ya, berjuang jauh-jauh ke sana. Ketika tahu ada orang ternyata tidak mencintai saudara. Orang lain boleh tidak mencintai saudara. Tapi Tuhan bukan hanya menerima saudara. Ya, tapi Tuhan menyertai sampai selesai. Amin. Nggak ada yang bisa membuat kita susah. Makanya kalau kita disertai Tuhan, siapkan. Satu, sebelum akhir. Punya hati anti gores. Ya, orang ngomong kayak apa. Kita, orang teman-teman yang di Hong Kong, Taiwan, sama di Makau. Orang yang kerja di luar negeri, kayak kita kadang-kadang TKI ya.
Kita tuh kayaknya pabrik uang. Kita tuh ada uang semua kayaknya. Orang Indonesia kan mikir kita kayak gitu, betul nggak? Iya, Iya, betul. Pak. Nggak, Iya. nggak usah didengerin. Punya hati anti goles. Ya, ya, jadi lihat, aku akan selesaikan perjuangan ini sampai aku bertemu Tuhan. Bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Hidup hanya sementara. Ayo selamat berjuang, Tuhan Yesus berkati. Saya harus tidur karena saya Amin. harus khotbah pagi. Tuhan Terima berkati, kasih. shalom, shalom. Amin. Shalom. Terima kasih Pak Shalom. Sony. Ya, Tuhan berkati. Terima Thank you kasih Kak Kak Sony. Sony jangan buat lupa titip pelayanannya. doa buat saya kalau untuk perjuangan Amin. untuk memberitakan Injil yang benar. Ya, Tuhan berkati. Jason, ketemu Berkati. besok Amin. di Taiwan. Siap, Taiwan. siap Kak. Saya nggak bisa bawa firman Tuhan, saya ganti, tapi saya akan di Zoom Taiwan. Teman-teman juga boleh hadir kok di Taiwan. Taiwan juga terbuka ya. Tuhan berkati, shalom. Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Izin dulu ya, Liv Shalom. ya. Oke, Bye. terima Pak. kasih Tuhan Pak Yesus Michael. memberkati. Terima kasih Bu Sarah. Bye-bye. Tuhan berkati. Tuhan berkati Bu Sarah. Pak Jason, tolong tutup dalam doa Pak Jason. Oh ya, oke. Soalnya saya Doa matiin bawa kamera juga stabil buat itunya itu. komputer. Iya, buat Oke, Pak Pastor Senior Pak kita. Era. Oh ya, oke. Kita berdoa Oke, bersama. terima kasih. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami berterima kasih untuk firman-Mu dari Kak Sony. Tuhan mengingatkan kami kalau kami disertai Tuhan, bukan karena kebetulan, tapi kami memiliki hati yang rindu dan memakai hati yang rindu dan kami ingin selalu berada di dekat Engkau, Tuhan. Biar rasa haus dan lapar yang ada di dalam diri kami ini selalu Kau penuhi dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Bantu kami Tuhan untuk menghadapi setiap persoalan hidup kami, masalah kami, apapun Tuhan. Tapi kami tidak melihat itu, kami melihat kepada Engkau saja. Karena kami lebih membutuhkan Engkau daripada apapun, baik pun masalah kami tidak mau fokus akan kepada masalah kami semua. Terima kasih Bapak, berkati pelayanan Kak Sony juga yang akan memberitakan firman Tuhan, biar Kau berkati pelayanan Kak Sony, bisa menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami juga bersatu hati berdoa untuk Bapak Gembala senior kami Pak Erastus Tuhan dalam penyembuhannya, dalam terapinya, biar Tuhan terlalu pakai dokter, Tuhan biar penyembuhannya bisa dalam waktu singkat Tuhan. Berkati juga keluarga untuk Ibu Erastus juga dengan Pastor Stefani dan keluarga yang lain Tuhan, berkati mereka, beri mereka kekuatan selalu untuk menjaga daripada pastor senior kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa, kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan, kami yang hadir maupun teman-teman kami yang tidak sempat hadir dimanapun mereka berada, kasih-Mu menyertai kami semua. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, sebentar kami akan beristirahat juga. Kau bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat, mempunyai istirahat yang tenang Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Jason. Terima kasih Pak Ya, Jason. terima kasih. Selamat malam Selamat semuanya. malam semuanya. Malam, istirahat Terima semuanya. kasih. Selamat Malam. istirahat. Bye-bye. Bye.